berpisah karena inilah manusia yang paling dia cintai. Jadi semoga kita yang hadir di sini kita berkumpul bukan karena apapun, bukan, tapi karena Allah. Dan kita berpisah nanti bukan karena apapun, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita di sini ya. Insyaallah. Pak, insyaallah ada uang sebanyak apapun kita jangan merasa memiliki. Ini kita merasa dititip. Sebagian kita ya ada separuh untuk agama. Dalam 12 bulan, ya 4 bulan, coba tak potong 4 bulan kita di agama. 4 bulan ya Allah. Bagaimana kalau saya pilih separuhnya? Ya Allah, mudahkan orang-orang yang di dalam hatinya ada niat tulus dan ikhlas memperankan. Mudahkan kalau ada utang ya Allah, kasih bersih dia punya utang ya Allah. Ada usaha tapi dia niat dia usaha dikorbankan, dihabiskan di agama-Mu ya Allah. Kasih luas rizkinya seluas-luasnya, lebar selebar-lebarnya. Allahumma barik lana fi ijtima'ina hadha. Allahumma barik lana fi ijtima'ina hadha ya Allah. اللهم انصر في بلادنا هذا في اندونيسيا خاصة في لوبو يا رب، خاصة في لوبو يا رب، خاصة في لوبو يا رب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. اللهم تقبل جهودنا ولا تجعلنا من المنافقين في الدين والعمل، ولا تجعلنا من المنافقين في الدين والعمل. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك ini pun masuk Islam. Kemudian keesokan harinya lagi Abu Bakar ini pergi berdakwah lagi. Salah satunya ini yang apa? Yang didakwah ini Utsman bin Affan. Salah satunya juga ini orang yang rumahnya pertama kali ini dibuat daripada tempat ibadah. Taman kota ya? Jadi ini adalah hari Jumat dan hari ini kita akan furuj ke Salodik dan sekarang kita sedang memindahkan barang-barang.
Bismillah. Assalamualaikum. Di kota. Taruh sini ya. وشاهد ومشهود. Di mana, Sir? Jadi ini namanya Masjid Al-Muhajirin. Kita akan sholat Jumat di sini dan nanti akan ada syekh dari Palestina akan ada taklim di dalam nanti. Oh, yang ini. Oh iya. Iya. 10 Mei. Iya. Oh, bukan di sini. Salah masjid. Salah masjid. Dia ada tapi subuh tadi. Oh. Salah masjid. Oh. Ada power bank. Di rumah. Ya, Taruh di rumah dong. udah hilang. Sedang Samsung ada. Kenapa? Ada yang panjang.
Kagung masih jalan begitu ya. Masjid Agung An-Nur, Ustaz. Anur. Jadi kita salah masjid dan sekarang kita akan pindah masjid ke Masjid Agung An-Nur yang ada di pusat Kota Luwuk. Jadi sekarang kita lagi jalan-jalan di kayak daerah pertokoan itu di Kota Luwuk. Dan satu yang unik, ada slogan di Kota Luwuk itu namanya Pinasa. Pinasa itu artinya, aku sempat tanya kemarin ke orang Luwuk bahwa artinya kalau lihat sampah diangkat seperti itu guys. Jadi mereka salah satu kota yang mendapatkan penghargaan Adipura. Dan memang bersih tempatnya sih. Oke, dan satu lagi, Kota Luwuk itu kota yang mayoritasnya agama Muslim, agama Islam. Jadi ya kalau beda jauh, agak beda suasananya sama di Manado. Biasanya kita jalan-jalan itu lihat yang terbuka, tapi di sini alhamdulillah aman karena sudah banyak yang berjilbab, juga jilbabnya panjang, bahkan udah banyak juga yang kayak cadar seperti itu guys. Itu ada gambar Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Herwin Yatim. Pelabuhan Teluk Lalong namanya. Jadi lokasi Masjid An-Nur ini tepat berhadapan dengan Teluk Lalong, Kota Luwuk. Dan seperti biasa, beberapa penyampaian terkait dengan keadaan kotak amal Masjid Agung An-Nur. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya hari Jumat. Kenapa mulia? Karena di hari Jumat ini Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini terjadinya hari kiamat dan berbagai macam hal yang ada di hari Jumat. Bulan suci Ramadan, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu memiliki sifat-sifat tertentu, memiliki hal-hal khusus sehingga bulan suci Ramadan itu lebih mulia ketimbang bulan-bulan yang ada. Insyaallah kita juga perlu berjuang dengan cara yang lain, dengan doa dan donasi kita bagi perjuangan rakyat Palestina. Untuk itu tidak membuang lama waktu, kita persilahkan kepada Profesor Dr. Montasir Usai untuk memberikan gambaran-gambaran bahkan nasihat-nasihat kepada kita semua
Insya Allah ini menjadi berkah bagi kita di bulan suci Ramadan. Itu kepada beliau dipersilakan. والنور هو الذي يبدد الظلام والمؤمن يأخذ من المساجد النور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Dan seorang muslim sangat mengharapkan bagaimana dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cahaya keimanan ini Allah Subhanahu wa taala akan menerangi hati-hati kaum muslimin dari kegelapan. Dan beliau juga menyampaikan bahwasanya masjid ini adalah tempat-tempat terbaik yang ada di dunia atau yang ada di bumi. Dan sebaliknya tempat-tempat terburuk itu adalah pasar-pasar. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعيش في شهر رمضان المبارك، شهر القرآن، شهر الإحسان، شهر الصدقات، شهر الإنفاق، وشهر العلم من النيران. Di bulan Ramadan ini atau pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin untuk berpuasa. Mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Tetapi tidak hanya itu, kita sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amal-amal saleh yang lainnya, seperti tilawah Al-Qur'an, seperti qiyamul lail, memperbanyak zikir, memperbanyak infak, memperbanyak sedekah dan amal-amal saleh yang lainnya yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. شهر الجهاد والاستشهاد ومعارك الإسلام الخالدة، كل المعارك المفصلية والكبيرة في تاريخ الإسلام حدثت في شهر رمضان المبارك. معركة بدر، فتح مكة، القادسية، عين جالوت، ومعركة الحطين التي حرر فيها المسلم صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس والأقصى والقدس. إخوانكم في فلسطين يهدونكم السلام ويخبرونكم أن بيت المقدس وأن القدس وأن الأقصى وأن فلسطين ليست ملكا لهم لوحدهم ولا ملك العرب لوحدهم، بل هي ملك لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقولون لكم أنتم أكبر دولة إسلامية في العالم ولكم حق منتصف في فلسطين، لكم مقدسات تنتهك. فأنتم أيها الإندونيسيون بالنسبة لنا كالأخ الكبير في العالم. Sesungguhnya saudara-saudara kita di Palestina sana, mereka memberikan salam kepada kita yang ada di sini, dan mereka juga memberikan kabar bahwasanya negeri mereka ini sedang dalam penjajahan. Maka dari itu kita sebagai muslim terbesar yang ada di dunia ini, kita dikatakan sebagai saudara tertua bagi seluruh muslim yang ada di dunia, terkhusus masalah Palestina ini. Dan kita mengetahui bahwasanya saudara tertua itu adalah saudara yang paling terdepan untuk menolong saudara-saudara yang lain. Mereka menggantikan posisi kaum lelaki untuk menjaga pintu-pintu Baitul Maqdis. المرأة اليوم نساء فلسطين يقفن بوجه الكتابات الإسرائيلية حتى لا يقتحموا بيت المقدس. تقف مرأة أمام البابة وتقول لها لن تموتوا إلا وهو مدينة، نموت
sang penjajah. Dan janganlah engkau atau kalian kembali ke rumah ini kecuali dalam keadaan syahid di jalan Allah. بعض البيوت في دراسة اليوم فيها 5 من الشهداء، بيت واحد فيه 5 من الشهداء، وبعض البيوت فيه 4 من الشهداء، وبعض البيوت فيه 3 من الشهداء، وبعض البيوت فيها شهيد ومعتقل ومطارد وفي المستشفى مصاب ومبعد. إنهم بيوت مجاهدة في سبيل الله تعالى. Hampir setiap rumah yang ada di Baitul Maqdis sana pasti ada anggota keluarganya yang mati syahid. Mungkin ada yang 5, 4, 3, atau mungkin ada yang satunya terluka parah dan satunya di penjara yang satunya terbunuh. Rumah-rumah yang ada di Palestina sana adalah sesungguhnya rumah-rumah para mujahidin dan mujahidat. Allah tabaraka wa ta'ala amarna bil Qur'an bil jihad an nujahida fi sabilillah bi amwalina wa anfusina wa bil Qur'an al-Karim 10 ayat ta'muruna bil jihad bil mal wal nafs. 9 minha qaddamat jihad al-mal 'ala al-jihad bin-nafs wa ayat wahida qaddamat jihad an-nafs 'ala al-jihad bil-mal. أتدرون لماذا؟ لأهمية الجهاد بالمال. فبإمكان كل واحد منكم أيها الإخوة الإندونيسيون المباركون أن يكون مجاهدا في سبيل الله بماله حتى ولو لم يجاهد نفسه. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin di dalam Al-Qur'an dalam 10 tempat. Allah memerintahkan kepada kita untuk berjihad, berjuang dengan harta kita dan nyawa kita. 9 dari 10 ayat tersebut Allah mendahulukan jihad harta atas jihad nyawa atau jihad jiwa. Dan hanya 1 ayat saja beliau mengatakan Allah mengatakan hanya 1 saja ayat yang mendahulukan jihad jiwa atas harta. Karena kita mengetahui bahwasanya bisa jadi dan bahkan jihad atau berjuang dengan harta-harta kita untuk saat ini, untuk kondisi seperti ini lebih bermanfaat. Bisa jadi contoh kita orang Indonesia yang jauh dari Palestina sana, sangat susah bagi kita, banyak kendala, banyak halangan bagi kita untuk membantu dengan diri kita ke sana. Tetapi dengan harta-harta kita, apa yang kita berikan, kita infakkan untuk mereka, ini sangat membantu bagi perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خرج غازيا في هذه الكلمة فقد غزا فكونوا من الغزاة في سبيل الله بأموالكم وبارك الله فيكم. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya barang siapa yang mempersiapkan perjuangan, mempersiapkan jihad, maka sesungguhnya dia adalah jihad yang sesungguhnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala termasuk kemudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita muslimin yang ada di Indonesia ini termasuk orang-orang yang berjihad, berjuang dengan harta-harta kita. ميمونة مولاة النبي عليه الصلاة والسلام تسأل رسول الله يا رسول الله أكفنا في بيت المقدس قال اتوه فصلوا فيه فإن لم تأتوه فاغسلوا أو افعلوا بزيت يسرد في مناديل. Maimunah, salah seorang sahabat perempuan, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis." Maka Rasulullah menjawab, "Wahai Maimunah, datanglah engkau ke Baitul Maqdis dan sholatlah di dalamnya." Wahai Rasulullah, jika kami tidak mampu untuk memasuki Masjidil Aqsa, maka Rasulullah menjawab, jika kalian tidak mampu untuk datang ke Masjidil Aqsa dan sholat di dalamnya, maka kirimkanlah minyak-minyak. Yang dengan minyak itu akan dinyalakan pelita-pelita atau lampu-lampu yang ada di Baitul Maqdis. Terima kasih Al-Qur'an Taslim ala sayyidina wa habibina wa qaidina wa qurrata a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
Oke, jadi alhamdulillah sudah selesai tadi sholat Jumat. Kemudian selesai sholat Jumat juga ada ceramah juga ta'lim dari Syekh dari Palestina, Syekh Mansur Hussein dari Palestina. Beliau sampaikan banyak tentang keadaan di Palestina sekarang. Terus kasih semangat juga untuk kaum muslimin, bagaimana caranya kaum muslimin di Indonesia khususnya di Kota Luwuk ini untuk sama-sama memberikan dukungan dan juga bantuan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina sana. Jadi tadi juga kita sempat ketemu sama Bapak Bupati Kabupaten Banggai dan sempat ambil foto ya Ustaz. Tapi tadi mau ambil video, mau ambil vlog, tapi suasananya kurang kondusif karena banyak orang berdesakan juga mau ambil foto. So mungkin belum. Dan apa? Untuk Syekh, tadi juga Syekh sudah kecapean. Ya kita sih sudah ambil nomor panitianya, tapi kalau misalnya kita usahain bisa ketemu lagi Syekh buat video nanti, mungkin bisa Syekh berikan motivasi juga. Tapi kalau misalnya kita tidak ketemu, berarti tidak tayang vlognya. So, terima kasih sudah nonton. Kalau misalnya ada dengan Syekh, berarti lanjut. Tapi kalau sudah tidak, sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Iko bawa HP mana? Tiada. Oh. Apa? Bisa sama Tete? Tete apa lo? Oh memang dia masih kecil. Masih besar. Iya, mana saya duluan disayang. Selama mana disayang-sayang. Selamat motor ya. Wah. Motor. Boleh sama apa? Jadi nggak mau? Tanya dulu. Sama saya. Kalau cari pitching juga ini. Iya, sama saya kasih dah. Tapi nggak usah masuk. Oke, oke. Oke, anu sudah. Apa pulang? Enak, mazbut. Mau cain gitu? Hah? Cain gitu. Mana? Enak juga ya. Dikira apa terjadi kata kamu kan. Muter sudah kemudian. Sudah. Sudah keluar kok. Muter.
Alhamdulillah, pada hari ini kita akan ada ceramah yang insyaallah kita dengarkan bersama oleh Bapak Ahmad Syahid. Kami persilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika datang bulan Ramadan, ketika datang bulan suci, bulan Ramadan, maka futihat abwaabul jannah, semua pintu-pintu syurga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya. Wa ghallaqat abwaabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, segala puji dan syukur kita limpahkan, intinya kita mengucap alhamdulillah atas nikmat yang begitu besar yang masih Allah titipkan kepada kita, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kalau tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita bisa dapat hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Aqsa. La haula wa la quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat bertangkaikan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, penutup dari para nabi, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para ulama, dan semoga percikan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan tetap sampai kepada kita, khususnya pada hari ini. Yang kami hormati Pak Imam Masjid Al-Aqsa, Ketua BTM, serta para pengurus dan semua jemaah salat Isya, tarawih dan witir, yang semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan beberapa ceramah singkat. Izinkan membawa ceramah singkat yang berjudul 5 amalan pokok di dalam bulan suci Ramadan. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa senangnya hati bertanya ketika bibit yang ia tanam sudah menuai, sudah bertunas. Dari tunas tersebut tumbuh tanaman yang ia tanam sudah sekian lamanya. Kemudian tiba di saat masa panen. Betapa bahagianya seorang petani. Namun ada yang lebih bahagia lagi. Ada yang lebih bahagia lagi ketika datangnya bulan suci Ramadan. Bulan yang 60 hari sebelumnya, yang 60 hari sebelum kedatangan bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah,
malam ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, memasuki minggu awal di bulan suci Ramadan. Maka ini sesuatu kenikmatan yang besar, suatu rezeki yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena betapa banyak saudara-saudara kita, betapa banyak kerabat-kerabat kita yang ingin masuk di bulan Ramadan, tapi ajal sudah menjemput. Idza jaa ajaluhum, ketika ajal mereka datang, ketika kematian itu datang menjemput, la yastakhiruna sa'ah, maka itu tidak bisa diundur, wala yastaqdimun, dan tak bisa dimajukan. Maka kita patut untuk mensyukuri nikmat Ramadan ini, bulan suci, bulan yang penuh dengan ampunan, ilmu minan nar. Salah satu bulan yang Allah berikan kita banyak sekali peluang untuk terbebas dari siksa api neraka. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki tangga pertama di mimbar beliau, Nabi katakan amin. Ketika menaiki tangga kedua, Nabi katakan amin. Ketika menaiki tangga ketiga, Nabi katakan amin. Para sahabat heran. Maka sesudah khutbah, para sahabat bertanya, apa maksudnya ya Rasulullah? Apa maknanya ya Rasulullah? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam telah berdoa, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah, merugilah orang yang telah sampai di bulan Ramadan, falam yughfar lahu. Namun dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Jibril alaihissalam berdoa, bu'dan liman dzukirta falam yusalli alaihi. Bu'dan liman dzukirta falam yusalli alaihi. Celakalah, merugilah orang yang ketika namamu disebut ya Rasulullah, mereka tidak bersolawat kepadamu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam berdoa, bu'dan liman adraka walidayhi ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang dia masih hidup bersama ayahnya, dia masih ketemu bersama ayahnya, bersama ibunya, bersama kedua orang tuanya, falam yudkhilahul jannah, maka dia tidak masuk surga. Karena dia lebih sayang kepada hartanya, dia lebih sayang kepada pasangannya, dia lebih sayang kepada karirnya, sehingga itu menyebabkan dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Faliya'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, yang semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara amalan di bulan suci Ramadan, begitu banyak jumlahnya sampai kita tidak bisa menghitungnya. Namun apabila diambil 5 amalan pokok, maka yang pertama ialah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita isi bulan suci Ramadan dengan siyam, dengan berpuasa. Padahal kata siyam adalah imsak. Imsak artinya menggenggam. Mari kita genggam tenggorokan ini agar tidak masuk air setetes pun walaupun itu halal. Mari kita genggam mata ini agar tidak memandang sesuatu yang haram. Mari kita genggam telinga ini agar dia tidak mendengar sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bukanlah bulan untuk malas-malasan. Puasa bukan menjadi alasan kita, bukan menjadi sebab kita untuk bermalas-malasan. Karena kita semua tahu bahwa di bulan suci Ramadan banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah di dalam sejarah Islam. Salah satunya yang kita ketahui adalah Perang Badar. Perang Badar, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berjihad di bulan suci Ramadan. Bahwasanya jarak kota Madinah dengan medan perang Badar jauh dari 150 km, ditempuh dengan kaki
yakni qiraatul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran di dalamnya. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi sekalian manusia. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan, mari kita menyempatkan diri kita untuk mengkhatamkan Al-Quran. Mari kita semangat untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita di bulan suci Ramadan. Karena begitu besar pahala ketika membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalha, dan satu kebaikan itu dikalikan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, lakin alifun harfun, lam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka bayangkan bagaimana pahala kita ketika kita bisa menghafalkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan suci ini kita masih dapat bisa melaksanakan memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang keempat ialah memperbanyak zikrullah, memperbanyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalimatani, ada 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, mudah untuk diucapkan, thaqilatani fil lisan, namun berat di timbangan hari kiamat nanti. Apa itu? Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Kemudian yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah. Begitu banyak peluang kita untuk bersedekah di bulan suci Ramadan ini, di mana salah satunya kita memberikan makanan atau minuman takjil berbuka puasa kepada orang lain. Karena itulah yang akan kita bawa nanti di yaumul mahsyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mri'in", sesungguhnya setiap orang, tahta zilli sadaqatihi yaumil qiyamah, berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya mengajak diri saya pribadi kepada jemaah sekalian, semoga kita selalu bersungguh-sungguh, selalu istiqamah, memperbaiki diri kita, meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan semoga kita dapat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan bila kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kebanyakan kan Pak Mimi. Tapi bukan yang di anu, cuma saya yang di kabupaten saja. Bagai Cuma di dalam pondok. pondok, pondol. Sangat terang rasa salah. Alat biar masih kasih. Prabowo. Video saja politik. Yuk membela Islam, ini Prabowo bela Islam. Oke, ini sudah malam terakhir di Kota Luwuk dan sebenarnya kita rencananya itu sampai tanggal 20 Mei, tapi qadarullah aku dapat kabar mendadak bahwa tanggal 14 Mei akan tes di Bandung untuk tes beasiswa PBSB ke Kairo, Mesir. So hari ini, malam ini kita akan jalan-jalan ke Kota Luwuk untuk cari oleh-oleh.
sini enggak dong. Ini udah muter di arah. Kita kan. Sudah? Assalamualaikum. Hah? Aduh. Di muka. Kita akan jalan ke bukit. Bukan bukit ya. Kalau dari sini pokoknya kelihatan satu kota Lubuk. Let's go. Mana? Ada? Naik. Hah? Oh, bukan di sini. Oh, dari sini. Banyak orang tadi di sana. Kamu telah tolong? Tunggu aski. Aku ke atas. Tunggu kak, pas dulu kamu ke atas kamu sakit. Kamu tuh lihat gimana bawa. Tunggu aski. Kau lihat aski. Ustaz, apa dua batang cincin? Iya, pasti. Cek tes. Iya, kalau kamera. Itu apa? Tapi terang model malam-malam. Subuh ke atas bang. Kira habis yang akan berjalan sekali bu. Insyaallah kita akan setelah ini kita akan mencari oleh-oleh khas Kota Lubuk. Kalau ayam banyak sana. Cucuk. Ini ikan nih, ikan khas Banggai. Oke, ikan kerinal pisah dari gambar. Oke. Halo, tutup. Tutupin. Yang mau ke balap dulu, yang mau ke balap. Ayo, tolong kasih saya, ini bang saya. Oh, sana dia nih. Aduh, tutupin. Ya dulu bisa dibuka. Kalau ini di Manado Citraland Kang. Iya, Citraland. Ferm Elite. Boleh guys, kita lagi di hotel, cuma tutup. Tuh, ulah. Dari luar tuh orang. Ulah apa? Mana? Ya tadi ulah. Oke, halo guys. Halo guys, kita ada di Golden Park. Ini. Tapi tutup. Intinya Prabowo. Iya.
ada tempat tertulis di kampung sendiri. Hidup. Wih, RTH. Oke, tiba-tiba kita sudah di RTH Teluk Lalo lagi. Jadi di opening vlog safari Ramadan di Luwuk kita di RTH. Dan ini di malam terakhir kita lagi di RTH lagi. Apa dibilang? Biasa ya? Nggak bagus pakai sarung. Waktu pertama datang Luwuk di sini. Ini sama pulang di sini lagi. Bisa injeran kamar saya ini. Hah? Bisa kemarin. kamar ya? Mambang. Jadi ternyata kalau malam di RTH itu rame. Waktu kita pertama kali kesini tuh sepi. Jadi kalau malam dia rame. Ada yang lagi latihan ngedance. Yo. Dari mana? Kalau jalan nih Ustaz dari Manado dua. Ustaz. Masya Allah. Saat ini. Selama ya? Selama? Ada juga. Boleh. Tembak. Hah? Kita ada di Bukit Lenyek. Ya, Desa Lenyek. Ini juga merupakan salah satu objek wisata yang ada di Kota Luwuk. Kayak ladang luas begitu. Jadi sebenarnya tadi kalau kita datang lebih pagi lagi, ini ada embun-embun ya. Embun lebih bagus, tapi kita sudah kesiangan. Matahari sudah agak naik. Ini mau kemana lagi? Nah, virus. Tahu tajakan. Apa minus? Kan itu yang ditanya, tinggal mau sejalan kan? Hah? Tinggal mau jalan kaki. Iya. Tajakan tapi Pendek. Hah? Dia tanyakan pendek. Bukan yang satunya. Apa kan? Iya pendek. Forget to love shit. Commit. Subscribe. Tahu sih. Boleh. Iya boleh. Kira motong ke anu sebelah sana. Itu ada yang kantor lebih. Oke, sekarang kita akan pergi ke Pinus. Jauh dari sini? Tadi Kampung Saladik belok kiri terus. Oh, Dekat. Ya. 7 menit lah. itu sebenarnya.
welcome to Pinus Forest. Ini pohon karet guys. Pohon karet ini satu. Pohon karet. Iya, tinggal kita kemarin. Masa mesti gini lagi lama. Oh, 2 tahun. Sekali 2 tahun, kita 2 tahun. Ini karet. Dua, tiga. Kita belum itu. Mungkin tadi. Kita bisa ke sini. Ini ke sana. Tapi ini ke sini. Sama sekarang. Nah, lagi kamera buka. Jangan itu sokot. Di kalau tanam nih, Cak. Boleh? Di nama dia. Ini 5.000 itu kok 100 ambil. Masih mau kertas. Di atas ini ada apa? Masih begini semua. Iya. Semua di situ lebih bagus. Oh. Saya ketemu nomor foto-foto anu di bagian sana. Biasa rame di sini. Oh, biasa rame. Kalau hari Minggu. Tapi kalau puasa pagi ini. Bagaimana? Ya, air. Jadi ini kayak yang di video klip Nisa Sabian yang Maulana yang ini. Pak Jokowi pernah kaluwo? Pernah di Bulalong. Bulalong ada jadi. Tahu. Ada di foto di sini. Ada. Berat. Ada yang lagi climbing, ada yang lagi mendaki. Masya Allah. Ketiba di sini, naik foto baru di sini. Ya foto
Oh, ini je oleh-oleh. Ada kirim anu coklat dimakan. Ini ada tupai. It's time to go home. Kasih banyak. Oh iya. Sudah dekat ini. Jangan-jangan libur. Ustadz Mu'adz. Di rumahnya. Mana? Di rumahnya. Mana rumahnya? Ada. Sana samping sini. Ini pondoknya. Ini anu apa? Ini gedung bangunan Unismu, kampus 2-nya ini. Oh. Ini rencana Unismu kalau so padat di perkotaan mau pindah pulau, mau pindah kemari. Besar di sini. Di Masjid Agung kah? Misi Bu, assalamualaikum. Fire. Tadi kita mau silaturahim sama pimpinan pondoknya Ustadz Mu'adz, tapi Ustadznya lagi keluar, lagi ada acara. So, sekarang kita mau lanjut ke tontonan nih. Oh, singgah dulu di sana. Membuat apa repair? Apa arti? Membuat itu kayak anu. Mandiri. Mandiri begitu. Oh, air panas. Bukan mahal sama buat. Main ke hutan-hutan lagi.
destinasi kita yang terakhir. Terakhir ya. Apa namanya akhir? Kawan. Air Namanya terjun. Tontoan. Tontoan. Jurang. Aurat. Udah balik aurat. Ya. Kemana kita? Ya. Mantap. Belum mandi. Kamera. Stop. Weh, coba minum air. Tombol merah. Waduh. Tajam-tajam. Iya.
pasang kamera di sini. Ini dia tempat jatuhnya air. Kopi. Halo guys. Bravo lagi. Oke. Masuk ke bandara Prabowo. Kita mau check in dulu, terus kita keluar sebentar untuk menunggu sampai mungkin 20 menit sebelum take off. Tidak masuk bagasi setelah ini. Tidak masuk lah. Ustaz, Ustaz punya masuk bagasi. Luar biasa khidmatnya orang Luhur. Kurang
Hati-hati sama-sama ya. Iya, siap. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Ketemu lagi. Iya. Minta maaf kalau ada salah-salahnya. Terima kasih banyak. Kue di masjid yang bagus. Maafin. Oke. Siap. Insyaallah Bapak dapat ulang. Datang nanti di Jakarta ya. Allah. Subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Bentuknya kayak cuma aku tarik. Hai guys, hah? Apa? Karena kasih. Mau ambil tas hijau tadi. Nanti di bawah. Oh. Ada tas hijau tadi di bawah juga. Ya. Action. Why? Nah, ini tuh Ustaz mate. Apa kabar? Akhirnya aku masuk ke frame lagi. Kalau maju itu Okay, that's it. Boleh. Sup mate, akhirnya aku masuk di frame lagi. Sekian lama, udah berapa hari Kak? 2 minggu. 1. Oh, cuma 1 minggu semua. Sekian 1 minggu aku nggak masuk di sini. Kari. Apa kakak? Dapur. Boleh nutrisari satu itu alhamdulillah. Jadi kita masuk pilih kali itu ya. Jadi kita mau makan malam karena mereka tadi bukanya di tadi mereka bukanya di pesawat, jadi kita mau makan malam di sini karena kita udah lapar. Ini namanya rumah makan Afisa. Saya mau tutup dulu punya saya, lanjut sepunyamu ya. Di pondok. Oke.
Yo, kita akan pergi ke Pondok Pesantren Arafah antar bila, terus kita balik lagi ke Manado. Insya Allah besok aku akan berangkat ke Bandung untuk tes PBSB. Dan ya minta teman-teman punya doa semua, semoga bisa lancar. Dan juga terima kasih udah nonton video ini. Don't forget to like. Suruh tutup. Ayo jangan lupa. Guys, by the way, jadi perjalanan kita hari ini itu dari Tondano ke Manado. Baru habis itu dari Manado bakalan pergi ke Bitung. Habis dari Bitung balik lagi ke Manado baru ke Tondano. Kalau kakak perjalanannya itu dari hari ini Luwuk Manado, besok Manado Bandung. Siap. Alhamdulillah kenyang. Guys, aku bakalan balik pondok malam ini, jadi bye dan mohon maaf banget karena kita belum upload video udah lama banget, mungkin karena ya kakak aku ada kesibukan dan aku di pondok, dan waktu libur dia yang bawa kameranya. Oke, bye. Nama kak? Jangan lupa Ustadz, kalau Ustadz bersih sekali. Begini? Iya. Itu pakai bacaan. Bagian Ustadz, gimana sekarang Ustadz?